Mas Pras, saya dengan kawan-kawan itu membentuk relawan 14 AM. Apa itu Bang? 14 Februari Anies menang. Kami yakin Anies menang. Kami punya alat ukur dan rata-rata kawan-kawan yang kami tanya, mereka itu silent. Bang, kita lelah 2019. Kami silent A. Apa itu silent Anies? Yakinlah Bang. Kami akan datang ke TPS, kami akan nyoblos nomor 1. Kami akan jaga suara. Itu kami yakin. Yang sekarang terjadi ini tidak ada kan? Di akar rumput itu kayak pemilu 2019. Cebong kampret, antar tetangga bermusuhan. Ya kan? Ini kan hangatnya gara-gara debat. Betul kan? Baik. Dilontarkan debat, digelindingkan, terus kita kemudian merespon sana sini. Sebenarnya enggak, itu biasa-biasa aja kalau menurut kami. Tidak ada yang hangat, tidak ada yang istimewa. Dan tidak ada juga yang potensi bahwa Pilpres ini seperti 2019 lalu. Karena itu kondusif, itu menguntungkan Anies. Menurut kami ya. Kenapa? Karena Anies ini kan dituding politik intoleran lah segala macam. Faktanya tidak. Gitu loh. Dia bantah semua itu. Mana ada pasangan kami mempergunakan ayat-ayat untuk Pilpres 2024? Nggak ada. Mana Anies datang kemudian kampanye ke masjid bilang, wah ini segala macam kita harus bentuk negara seperti ini. Enggak gitu loh. Ya kan? Saya Kristen, saya Batak. Di situ ada Saud Situmorang. Gitu. Saya dengan Saud membentuk 14 AM ini juga dengan Andi Sinulinga. Ya kan, mantan Golkar. Gitu. Nggak ada, biasa-biasa aja kami. Jadi di dalam itu sangat kondusif. Nah terkait yang ditanyakan tadi oleh Bang Huta Barat, ya kan, saya pikir kami punya Surya Chandra, mantan Menteri Agraria Pertanahan. Dia welfare firm lah. Ya, kenapa dicopot? Saya pikir banyak orang yang menduga karena dia bekelahi soal HGU yang diterbitkan oleh izinnya oleh menteri di atas dia, karena dia wakil menteri. Dan itu terkonfirmasi ketika dia sudah keluar, ya sudah. Saya keluar dari PSI, saya bergabung dengan Anies. Firm. Jadi kami punya seorang Surya Chandra, tempat kami mengadu, tempat rakyat mengadu nanti kalau Anies jadi presiden soal pertanahan. Clear. Saya secara pribadi menyampaikan ke Anies, Mas, kalau Mas menang, tolong kasih kesempatan kami membenahi dua hal. Pertama soal pendidikan Sumatera Utara, kedua soal pertanahan. Di mana pertanahan yang bermasalah? Kalau soal PTPN 2, itu sudah clear itu saya pikir. Sudah ada mekanisme, sudah ada surat perintah pembayaran dan sebagainya. Kalaupun kemudian di situ ada perdebatan, saya pikir permasalahannya nggak serumit orang yang bertengkar di kawasan Danau Toba sana. Kenapa? Lahan ulayat, Mas. Gitu loh. Karena itu saya bilang sama Anies, saya bilang loh, ini ada kawan-kawan saksinya. Kami pertemuan ruangan tertutup, Mas, kasih saya kesempatan membenahi Danau Toba dan sekitarnya. Oke. Kami bukan deal-dealan, tapi saya harus sampaikan itu ke dia supaya dia tahu sebagai calon presiden masalah Sumatera Utara apa. Karena saya yakin juga ketika dia datang nggak semua bisa dia dengar dan nggak semua itu tercatat gitu loh. Jadi saya sampaikan itu. Nah, terkait tadi Bung Nugroho menyampaikan tol, saya pikir semua tidak ada yang tidak suka tol. Ya kan? Kalau kompetitor Jokowi dulu bilang, untuk apa jalan tol bayar? Mas, kita dulu pelatihan nih juru kampanye Jokowi Maruf Amin ya, di Surabaya. Kita lawan dengan kampanye metaforik. Orang bilang untuk apa jalan tol? Kita bilang tidak, memang jalan tol mereka bilang jalan tol tidak bisa dimakan, betul. Tapi jalan tol bisa membuat makanan cepat sampai ke rumah-rumah kita. Kenapa? Coba kalau kita nggak punya jalan tol. Tadi aja Bang Pahala bilang bisa 1 harian. Kalau Natalan dari Tebing Tinggi ke Parapat. Tapi Bung Nugroho, inilah perbedaannya kami. Kami sampaikan, Mas Anies tolong lihat Mas. Setelah ada jalan tol Medan, Tebing Tinggi, apa yang terjadi? Di Serdang Bedagai. Mati UMKM. Mati pedagang kecil. Bang Pahala sekarang ini mau tembus ke Parapat. Apa yang terjadi Bang di Kampung Abang, di Tebing Tinggi? Kami baru dari sana. Pedagang-pedagang itu makin maju kemari Bang. Kenapa? Karena mereka resah jalan tol itu nggak akan dilalui lagi oleh kita Bang. Gitu loh. Anies memikirkan itu. Orang-orang yang tercecer, orang-orang diabaikan pembangunan ini, itu yang kami pungut gitu loh. Itu yang kami perjuangkan. Terus karena itu ketika kita ingin membangun jalan tol, pikirkan dulu dampaknya. Bukan bagaimana caranya membangun gitu loh. Dampak dari jalan tol ini apa? Banyak ternyata pedagang UMKM sekarang itu bergelimpangan.
Itulah yang diinginkan oleh Anies. Oleh karena itu perubahan yang dimaksud Anies itu bukan berarti kami nanti nyangkolin lagi itu jadi sawah, jalan tol itu enggak. Kami akan lanjutkan, tetapi yang tercecer, yang tertinggal, yang dirugikan oleh pembangunan, itu prioritas kami gitu loh. Terus apa? Penambahan infrastruktur yang bisa dikerjakan. Karena itu apa? Satu, Langkat. Itu janji Mas Anies ketika dia datang ke Langkat. Kami ke sana. Langkat ini nggak berubah-berubah juga ya. Kotanya begitu, disampaikan informasi. Kita perlu apa di Langkat ini? Ternyata memang infrastruktur harus dikencangin di Langkat. Di Madinah, janjinya loh itu, Mas Menteri Perhubungan tuh pernah dalam satu kampanye, saya ada itu, dipanggil naik ke atas pentas tuh ditanyain, Anda perlu apa? Saya bilang di Madinah itu, bandara apa itu, Melintang yang namanya apa yang di sana itu, sampai sekarang nggak jadi-jadi, Mas Pras. Gitu loh. Bagaimana mungkin orang Madinah ya jarak tempuhnya datang ke Medan ini untuk mengurus sesuatu? Terlalu jauh Mas, gitu loh. Nah karena itu yang jadi concern kami adalah apa-apa yang tertinggal oleh pemerintahan sekarang ini. Termasuk tadi, jalan tol tidak ada Bung Nugroho. Kita tidak benci dengan jalan tol. Tapi kami mencatat banyak pedagang. Kami keliling banyak pedagang dan mereka sekarang takut Bang Pahala. Kalau sampai tembus ini jalan tol Medan Parapat, tertinggal tuh semua pedagang tebing tinggi itu nggak punya apa-apa. Pertanyaannya, siapa yang memikirkan? Wali kota tebing tinggi? DPR-nya harus orang nomor 1. Kenapa? Karena ini masalahnya sama, bukan hanya di tebing tinggi, bukan hanya di Serdang Bedagai, Mas Prasetyo. Jadi untuk tenaga kerja asing seperti apa, Bang? Satu, tenaga kerja asing. Saya ingin clearkan ini ya. Kami tidak anti kepada tenaga kerja Cina. Jangan nanti dipikir kami anti orang Cina, bukan. Bahwa kemudian ada aturan yang harus diikuti, ada regulasi. Mas Prasetyo, saya sampaikan ya. Bedanya investasi Cina dengan Amerika, investasi Cina datang ke satu negara, pemerintahnya mewajibkan pengusaha yang berinvestasi, yang membangun pabrik dan sebagainya, wajib membawa orang. Kalau Amerika nggak ada itu, investor Amerika, pengusaha Amerika datang, ya dia sendiri. Dia nggak punya kewajiban, itulah bedanya agenda negara Cina dengan negara-negara lain. Karena itu jangan kaget, ketika ada investor Cina masuk, pasti membawa orang. Gitu. Dan itu kewajiban mereka. Boleh cek, ada konsulat Cina di sini. Tanya, benar nggak begitu? Pasti benar jawabannya. Gitu. Jadi itu perbedaannya, Mas. Nah, kalau kemudian di sana di Tapsel sana banyak pekerja Cina, saya nggak kaget. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana hubungannya, relasinya antara pekerja Cina dengan pekerja lokal? Itu yang harus diatur, gitu loh. Nggak boleh dong pekerja Cina mendominasi di satu tempat. Kenapa? Karena kalau melihat dari video-video itu kan semua pekerja yang katakanlah bukan expert ya, bukan pengalaman, pekerja biasa-biasa saja, yang di sekitar pabrik juga banyak gitu loh. Kenapa jadi justru mereka datang? Karena tadi itu, negara kita lemah, didikte oleh investor. Kami mau tanamkan investasi tapi dengan persyaratan A, B, C, D. Kami harus membawa orang. Itulah agenda negara Cina. Nah karena itu bukan kita anti ya kepada investasi. Kita ini harus jadi negara yang kuat dalam bargaining posisi itu. Baik. Jadi kalau kembali lagi tadi, saya agak ini ya karena isu pertanahan ini nggak selesai. Kami punya orang yang welfare firm namanya Surya Chandra. Kalaupun kemudian dia berhentikan sebagai wakil menteri, saya nggak tahu penyebabnya apa. Tapi saya menduga sama kasusnya seperti Anies. Jadi Bang Pahala, Anies itu bukan dipecat, diganti. Jadi harus kita ralat, bukan dipecat ya, karena itu hak prerogatif presiden loh. Kenapa ke Bang Pahala? Karena menyampaikan Bang Pahala jangan lihat ke sini lah gitu loh. Jangan, beda itu ya, dipecat. Ini ada sentimen sedikit ini dengan Bang Pahala. Nah, soalnya tadi saya lihat kalau namanya. saya ngomong dipecat, ngelihatnya ke sini gitu. Kami bukan dipecat, kami di reshuffle, diganti. Yang itu hak prerogatif Jokowi, kapan aja bisa gitu loh. Bukan karena kesalahan loh, Anies itu. Bagus dia, Indonesia mengajar programnya di mana-mana gitu loh. Jadi itu Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih.